mengaktifkan videonya dan men-unmute audio. Baiklah, izinkan saya untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan. Yang terhormat Pengurus KCQ Medan dan Bapak Ibu peserta kajian tafsir yang berada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang dengan izin Allah lah kita dapat berhadir kembali pada kajian tafsir Komunitas Cinta Quran Medan yang insya Allah akan dibersamai Ustadz kita, Ustadz Azam Az-Zuhairi LC dengan tema Surah Al-Qadar. Salawat beriringkan salam, mari senantiasa kita sampaikan kepada qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan senantiasa mengamalkan sunnah beliau dan berselawat kepada beliau yang merupakan wujud cinta kita kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian tafsir Surah Al-Qadar. Semoga Allah menerima niat kita untuk menimba ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Baiklah, mari kita buka kajian tafsir ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak tilawah Quran yang akan dibawakan oleh siswa tahfidz Komunitas Cinta Quran Medan, Farhan Hudaybi Siregar. Waktu dan ruang kepada Farhan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada saudara Farhan. Insya Allah dengan dibacakan Al-Quran tadi, Allah turunkan sakinah kepada kita semua, diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, Ustadz sudah berhadir di ruang Zoom ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bi khair alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita bisa mulai ya Ustadz? Ya, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sedikit profil singkat beliau. Nama lengkap Ustadz Azam Al-Mujahid Al-Zuhairi LC, telah menikah dan dikaruniai seorang putri, pekerjaan, pengurus yayasan, guru ngaji online, agen travel haji dan umroh, pendidikan SMP IT dan SMA IT Darul Quran Mulia Bogor, diploma bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, satu Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul, pengalaman organisasi, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul, Forum Lingkar Pena Turki, Nusantara Furusi, Klub Memanah dan Berkuda di Turki. Adapun pengalaman bekerja beliau, Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrif Quran di Halakoh Cinta Quran, Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diego, dan privat tour guide di Turki. Adapun pengalaman lainnya, pemateri di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, pemateri di kajian tafsir online bulanan rutin KCP Medan, pemateri di kajian remaja Muslim Masjid Al-Hudai Surabaya, pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahmah Surabaya, dan telah menerbitkan buku di Seberang Hagia Sophia, peserta wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor tahun 2018 dan telah memiliki sertifikat tour leader BNSP. Demikianlah profil singkat Ustadz kita. Baiklah, mari kita simak kajian tafsir yang akan dibawakan oleh Ustadz Azam Az-Zuhairi LC dengan tema Surah Al-Qadar. Kepada Ustazuna, falyatafaddal mashkuran. Baik. Jazakumullah khairan katsiran atas waktu yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Taib hayyakallah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan untuk kita sama-sama belajar tafsir atau tadabbur ayat demi ayat di program yang memang sudah biasa kita laksanakan setiap bulan sekali. Maka yang paling utama untuk kita lakukan sekarang adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kemudian ditambahkan dengan memperbanyakkan amal ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kemudian yang kedua, sholawat beriringan dengan salam. Tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola dari segala idola, orang yang paling kita muliakan, orang yang paling kita rindukan. Bahkan bertemu saja kita belum pernah, tapi bagaimana kita diperintahkan untuk merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kita bisa merindukan orang yang belum pernah kita jumpai. Maka kita sama-sama berdoa semoga kita dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Taib, jamaah dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang diberkahi oleh Allah insyaallah kita akan sama-sama membahas atau memperdalam dan mentadabburi surat yang menjadi surat favorit bagi semua para imam-imam masjid ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan.
yaitu adalah surat Al-Qadar. Surat yang paling digemari. Jadi kalau masuk ke bulan Ramadan aja langsung suratnya berubah jadi surat Al-Qadar semua di semua masjid. Yang pertama Al-Qadar, kemudian yang kedua baru ayat-ayat perintah tentang berpuasa. Seperti itu. Jadi itu apa namanya? Kebiasaan-kebiasaan kita ketika datang bulan Ramadan, kita baca surat Al-Qadar. Kenapa demikian? Karena untuk mengingatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita bahwa telah masuk bulan Ramadan dan ada satu malam yang sangat mulia di dalamnya. Maka itu sebagai tanda awal bahwa kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka pembahasan tafsir surat Al-Qadar ini yang paling tepat adalah ketika mendekati bulan Ramadan. Tapi biasanya kalau kita baru mau membahas tentang surat Al-Qadar ketika berada di depan pintu Ramadan, maka itu sudah terlambat. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah SAW mempersiapkan. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mempersiapkan diri mereka, memanaskan mesin keimanan mereka jauh sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu levelnya sahabat. Yang mana kita sama-sama tahu generasi terbaik setelah Nabi Muhammad adalah generasi sahabat. Tapi mereka mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa mereka mempersiapkan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Itu yang level mesin keimanannya selalu panas. Tapi kita yang na'udzubillah jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, baru mau memanaskan mesin keimanan kita, mepet-mepet dekat dengan bulan Ramadan. Maka itu bisa jadi renungan bagi diri kita masing-masing. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari, terbiasa untuk sholat tahajud setiap malam, terbiasa untuk berinfak, bersedekah, dan segala amal kebaikan lainnya. Bahkan mereka berjihad di jalan Allah dengan pedang seperti itu. Artinya mereka sudah memiliki circle keimanan yang luar biasa. Berbanding dengan kita yang masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, masih sibuk dengan duniawi kita, masih sibuk dengan hal-hal yang justru tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita masih tidak lagi mempersiapkan keimanan kita mendekati bulan Ramadan. Maka pada malam hari ini sebagai renungan dan sebagai muhasabah kita akan sama-sama membahas atau mentadabburi surat Al-Qadar. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa saya ingin melihat apa ketika penyampaiannya baik supaya tidak dari kita pada tafsir surat Al-Qadar, dan yang juga adalah ada tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah, dan kita itu juga dengan beberapa pandangan ulama untuk memperkuat apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97. Terdiri dari 5 ayat. Dan ia termasuk dalam surat Makkiyah. Yang sama-sama kita ingat selalu ya, bahwa surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun pada fase sebelum Nabi Muhammad hijrah. Maka disebut surat Makkiyah. Maka surat Al-Qadar ini turun pada awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW, karena dia turun pada fase Mekah, fase ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah secara sembunyi-sembunyi, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka surat Al-Qadar pasti memiliki sifat atau memiliki ciri khas, yaitu lembut,
Nah, maka kita akan buktikan nanti, kita akan lihat dari ayat ke ayatnya. Kemudian surat Al-Qadar sama seperti surat-surat yang lainnya, yaitu penamaannya diambil dari ayat yang pertama. Banyak sekali yang sudah kita bicarakan ya tentang penamaan ayat pertama yang menjadikan surat tersebut ikut dengan apa yang ada di akhir ayat pertamanya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka itu adalah contoh-contoh yang paling mudah untuk surat-surat yang dinamakan sesuai dengan ayat yang pertamanya. Maka begitu juga demikian dengan surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ada kata Al-Qadar pada akhir ayat yang pertama. Maka dinamakan dengan surat Al-Qadar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang surat tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kenapa Allah sampai menurunkan surat Al-Qadar yang mulia ini. Maka pada waktu itu Ibnu Hatim Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan seseorang lelaki dari Bani Israel yang membawa senjata di jalan Allah selama 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ia terus-terusan berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Artinya lebih dari 83 tahun. Jadi beliau menghabiskan umurnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin ketika mendengar hal tersebut, mereka takjub. Mereka takjub dengan informasi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 83 tahun lebih. Setelah Nabi Muhammad menceritakan hal tersebut, turunlah surat Al-Qadar ini yang menjelaskan bahwa akan ada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang baiknya atau yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan dan bahkan lebih baik dari jihad yang dilakukan oleh lelaki dari Bani Israel tersebut. Maka salah satu sebab diturunkannya surat Al-Qadar adalah hadis tersebut. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau dari sebab turunnya atau penyebab turunnya surat Al-Qadar saja ingin menjelaskan bahwa yang lebih utama dari jihad ternyata ada. Yang lebih mulia dari jihad di jalan Allah selama 1000 tahun ternyata ada. Apa itu? Yaitu ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Itu kebaikannya lebih dari 1000 bulan kita berjihad di jalan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu apa sebenarnya? Kenapa malam tersebut sangat mulia? Apa yang menjadikan malam tersebut sangat mulia? Maka pada kitab tafsir Fi Zilalil Quran disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar, malam itu dinamakan Al-Qadar atau Al-Lailah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang Al-Qadar di sini memiliki makna yang pertama adalah makna perencanaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita ketahui ya, ada yang namanya qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu berbicara tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah qadarullah. Qadarullah. Itu maksudnya adalah sudah ketetapan Allah. Ketika kita berusaha akan sesuatu kemudian tidak terlaksana seperti apa yang kita inginkan, maka yang kita sampaikan adalah qadarullah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna atau terjemahan dari Al-Qadar yang pertama adalah ketetapan Allah, malam ketetapan Allah. Maka nanti kita akan bicarakan kenapa kok disampaikan malam ketetapan Allah. Nanti akan ada penjelasannya. Dan yang kedua adalah Lailatul Qadar berarti malam yang amat tinggi nilai dan derajatnya, atau biasa disebut dengan malam yang penuh keberkahan atau malam keagungan. Nanti juga akan kita bahas
Kenapa kok disampaikan malam keagungan dan memiliki derajat yang begitu tinggi? Itu yang ada di kitab tafsir fi Zilalil Quran tentang makna dari Lailatul Qadar. Maka setelah itu akan ada keistimewaan apa yang yang sengaja Allah ciptakan malam Lailatul Qadar bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok Lailatul Qadar hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Hanya umatnya Nabi Muhammad dan semoga termasuk ke dalamnya adalah kita, itu mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah keistimewaan dari Lailatul Qadar ialah Allah ingin menjelaskan bahwa ada satu malam yang sangat penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkahan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan. Di antaranya adalah perkara kematian, rezeki dan lainnya. Lalu Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang bertugas mengaturnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir kita. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ada buku besar yang menjelaskan kapan kita meninggal dunia, kemudian apa rezeki yang akan kita dapatkan, sudah tertulis semua. Akan tetapi pada malam Lailatul Qadar Allah memberikan kehendak Dia kepada malaikat-malaikat untuk menjalankan tugasnya selama setahun ke depan. Untuk malaikat pencabut nyawa, maka sudah diberikan oleh Allah job desk-nya. Selama setahun ke depan, kamu, wahai malaikat pencabut nyawa, silahkan cabut nyawa fulan. Jadi Allah tidak memberikan langsung selama seumur hidup. Artinya tidak Allah berikan dari zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad job desk mencabut nyawa itu secara menyeluruh. Tapi di sini dijelaskan bahwa Allah memberikan selama setahun. Jadi job desk malaikat tugasnya itu selama setahun. Walaupun sudah tertulis ya, di atas sudah tertulis, tapi Allah berikan tugas kepada malaikat selama setahun. Jadi periodenya selama setahun, seperti itu. Dan itu diberikan pada malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa disebutkan Lailatul Qadar adalah malam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan beberapa perkara yang harus dilakukan oleh para malaikat. Di antaranya adalah perkara tentang kematian manusia, rezeki manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah keistimewaan Lailatul Qadar sebagaimana yang sudah sama-sama ya kita ketahui dan kita fahami bahwa amal kebaikan, amal soleh di malam Lailatul Qadar itu kebaikannya bernilai lebih baik dari ketika kita beramal selama 1000 bulan. Dan itu yang harus kita garis bawahi adalah lebih baik. Jadi bukan sama baiknya dengan 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan. Dan kita nggak tahu lebihnya itu lebih sedikit atau lebih banyak gitu. Kalau kita kalkulasikan kan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Tapi di sini disampaikan bahwa lebih baik dari 83 tahun. Artinya bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 150 tahun, dan lain sebagainya. Kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas disampaikan bahwa khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang terakhir, keistimewaan pada malam Lailatul Qadar adalah para malaikat turun ke bumi dari setiap penjuru langit dan dari Sidratul Muntaha untuk apa? Untuk mengamini doa manusia sehingga terbitlah fajar subuh. Itu yang ada disampaikan pada kitab tafsir Al-Munir. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke tafsir ayat demi ayat. Dimulai dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya
Di sini ada domir huwa, menurunkannya atau dalam tanda kurung Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perkataan anzalnahu yang artinya kalau diterjemahkan adalah kami telah menurunkannya. Jadi tidak disebutkan bahwa yang diturunkan adalah Al-Quran. Pada ayat ini disampaikan bahwa kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tapi ketika disampaikan ayat tersebut, semua sahabat dan semua orang yang mendengarnya sudah otomatis paham apa yang dimaksud dengan menurunkannya. Nya itu kembali kepada perkataan apa. Kalau kita menggunakan katanya itu kan sebagai kata ganti ya. Dan kalau kita mau mengganti sesuatu perkataan, maka harus ada kata utamanya dulu, kata asalnya dulu. Sebagai contoh, saya pergi bersama Ahmad. Kemudian tiba-tiba dia menghilang. Nah, Ahmad diganti dengan kata dia. Tapi kalau tiba-tiba saya ngomong tiba-tiba dia menghilang, maka semua akan bertanya siapa dia itu. Nah, tapi di dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan semua orang sudah mengerti bahwa yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Qur'anul Karim. Sesuatu yang mulia, kitab yang sangat mulia. Maka ketika Allah menggunakan domir huwa, itu merupakan pengakuan yang masyhur. Masyhur itu apa? Masyhur adalah sudah diketahui oleh semua orang. Domir ha, kata ganti dia atau kata ganti itu pada Al-Quran, itu merupakan tanda bahwa tidak perlu lagi disebutkan inna anzalna al-Qur'ana fi lailatul qadar. Tidak perlu. Bisa langsung digantikan dengan domir huwa. Maka Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian timbullah pertanyaan. Kalau Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka kenapa kok malaikat Jibril nggak langsung memberikan seluruhnya kepada Nabi Muhammad SAW? Karena sudah diturunkan Al-Quran ke dunia, tapi kenapa malaikat Jibril nggak langsung ngasih aja ke Nabi Muhammad secara satu kitab yang besar seperti itu? Maka jawabannya adalah karena pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran dari langit sehingga sananya Allah ke langit dunia. Dan Allah tidak memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi Nabi Muhammad. Maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya mudah diingat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kondisi Nabi Muhammad pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad memerlukan jawaban, maka turunlah ayat. Ketika Nabi Muhammad memerlukan hukum, turunlah ayat. Tidak serta-merta Allah turunkan secara menyeluruh. Maka itulah di antara tujuan dari Allah memberikan Al-Quran secara berangsur-angsur. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah telah menggunakan kata yang sangat mulia, yaitu domir atau kata kami. Yang mana kalau kita sama-sama tahu ya, bahwa ada saya, ada kami. Dan kami ini jauh lebih sopan dibandingkan dengan saya. Artinya Allah ingin memberikan informasi bahwa yang kami turunkan atau yang saya turunkan, kalau kata Allah, itu adalah sesuatu yang mulia. Karena apa? Karena saya pun sampai mengganti kata saya jadi kami. Inna anzalnahu. Kami telah menurunkan. Bukan saya yang menurunkan, tapi kami. Ingin memberitahukan bahwa yang diturunkan ini sangat spesial. Sampai-sampai saya memberikan dengan menggunakan kalimat yang paling sopan seperti itu, dalam tanda kutip. Kemudian pada ayat yang kedua disampaikan bahwa
wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang artinya, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Apakah malam ketetapan itu? Apakah malam keagungan itu? Maka Allah bertanya kepada kepada semua makhluknya, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Di sini Allah bertanya. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sama-sama pernah apa namanya belajar ya bahwa tidak semua kalimat pertanyaan itu mempunyai tujuan bertanya. Tapi ada beberapa kalimat pertanyaan yang tujuannya ingin memberitahukan sesuatu kepada orang tersebut. Tapi yang diawali dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Supaya apa? Supaya orang yang sedang diajak berdialog menjadi fokus terhadap hal tersebut dan memberikan apa namanya? Memberikan pandangannya atau memberikan pikirannya sepenuhnya kepada apa yang ingin ditanyakan. Maka di sini Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu. Kan nggak mungkin Allah nggak tahu. Pasti Allah tahu segalanya. Allah bertanya karena Allah ingin menjelaskan. Maka harapannya semua makhluknya menjawab tidak tahu. Supaya apa? Supaya Allah bisa menjelaskan. Kan gitu ya. Kalau murid kalau di kelas ketika guru bertanya, harapan dari guru sebenarnya itu ingin mendengar jawaban bahwa mereka nggak tahu. Karena apa? Karena guru ingin menerangkan. Kalau mereka sudah menjawab dengan benar, maka guru nggak perlu lagi menerangkan gitu. Maka di sini Allah ingin menerangkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak kalian apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Maka dalam ayat yang lain Allah memberikan jawabannya tentang apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan ayat yang keempat disampaikan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan padanya pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Maka Allah menyebutkan di ayat ini bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, lailatin mubarakatin. Allah tidak menggunakan diksi Lailatul Qadar, tapi Allah menggunakan diksi Lailatin mubarakatin, malam yang diberkahi. Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maka itulah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang pada saat itu Allah memberikan penjelasan tentang segala hal secara penuh hikmah, secara perlahan. Itulah kenapa pada malam Lailatul Qadar hawanya atau keadaannya itu sangat tentram, sangat tenang dan sangat menyejukkan hati kita. Karena Allah sedang menjelaskan dan memberikan tugas kepada para malaikat, seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Allah memberikan perintah kepada para malaikat tentang perkara-perkara yang sudah ditetapkan selama setahun ke depan. Itulah yang dimaksud dengan Allah telah menjelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pola yang digunakan adalah sama seperti pada ayat wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al-qari'ah atau hari kiamat? Atau ada juga di ayat yang lain, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Maka tujuannya adalah untuk memberikan fokus kepada orang-orang yang sedang diajak berdiskusi.
Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah bertanya, kemudian Allah memberikan jawabannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada seribu bulan. Yang artinya lebih baik ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu daripada kita beribadah selama 83 tahun lebih tanpa berhenti. Nah, itu yang dimaksud dengan khairun min alfi syahrin. Ketika kita beribadah selama 1000 bulan tanpa berhenti, maka malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dari hal tersebut. Begitu begitu luar biasanya Allah memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad ya, bahwa umur umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Nggak ada yang lebih, tapi mayoritasnya 60 sampai 70 tahun. Maka nggak cukup untuk mendapatkan ibadah selama 1000 bulan. Itulah kenapa Allah berikan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Supaya walaupun umurnya pendek, umurnya hanya singkat seperti itu, tapi bisa mendapatkan kebaikan yang panjang, kebaikan yang begitu begitu banyak. Akhirnya bisa menyamai dengan umat-umat terdahulu. Akhirnya bisa masuk surga bersama dengan umat-umat terdahulu yang umur mereka sangat sangat panjang. Umur orang-orang dulu, orang-orang zaman nabi-nabi yang dulu umurnya sangat sangat panjang, 100 tahun, 200 tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Maka ketika mereka menggunakan umur yang panjang untuk beribadah, tentu kita kalah dengan ibadah mereka yang kita hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Tapi kita bisa bersaing ketika kita mendapatkan malam Lailatul khairun min alfi syahrin. Ketika kita beramal soleh, mengerjakan amal kebaikan, berinfak atau membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka kebaikan yang akan kita dapatkan lebih banyak dari 1000 bulan kita berbuat baik. Kalau kita perhatikan perkataan atau kata Lailatul Qadar itu disebutkan sebanyak 3 kali. Apa tujuannya? Itu merupakan isnab dengan tujuan untuk membesar-besarkan serta menambah perhatian terhadap malam tersebut. Tujuannya supaya semua orang fokus kepada apa yang ingin Allah sampaikan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Jadi Allah pada surat Al-Qadar ini tidak berfokus kepada Al-Quran, tapi berfokus kepada waktu diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah ingin memberitahukan bahwa yang mulia itu bukan hanya Al-Qur'annya saja, tapi yang mulia juga waktu ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Seperti yang sering kali saya sampaikan, bahwa segala sesuatu yang ditempelkan dengan Al-Qur'an maka otomatis akan menjadi mulia. Apakah itu benda hidup ataupun itu makhluk hidup ataupun itu benda mati, semua yang ditempelkan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Sebagai contoh, kalau benda hidup, penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran adalah orang yang mulia, karena dia akan masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan ma'as safaratil kiramin bararah, bersama dengan para malaikat seperti itu. Dan bahkan disampaikan bahwa ahlul Quran adalah ahlullah wa khosatuh. Jadi keluarganya Allah di akhirat. Itu mereka para penghafal Al-Quran. Maka yang menghafal Al-Quran menjadi mulia. Kemudian waktu diturunkannya Al-Quran itu juga mulia. Lailatul Qadar adalah waktu yang sangat mulia. Kemudian waktu ketika kita membaca Al-Quran itu juga menjadi waktu yang mulia. Di sana para malaikat ikut mendengarkan bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Maka segala hal yang menempel dengan Al-Quran itu secara otomatis akan menjadi mulia selama niatnya itu memang mulia. Akan tetapi kalau
orang yang menghafal Al-Quran supaya semua orang di dunia ini mengatakan bahwa dia hafil, maka Allah sendirilah yang akan menghinakan orang tersebut. Jadi syaratnya mudah kalau mau jadi mulia. Kita dekat dengan Al-Quran dengan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah ingin menggarisbawahi tentang Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran, supaya orang paham bahwa malam itu adalah malam yang mulia. Karena apa? Karena ada Al-Quran di sana. Arti dari khairun min alfi syahrin adalah amal soleh yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan perhitungan dunia yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Artinya umur kita sekarang sebagai contoh 30 tahun atau 40 tahun, kalau setiap tahunnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan itu sangat luar biasa, maka bisa kita kalikan. Satu malam Lailatul Qadar saja itu bisa menjadikan kita punya tabungan kebaikan selama 83 tahun lebih. Tapi coba bayangkan kalau kita dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, maka 830 tahun kita beribadah tanpa berhenti, itulah pahala yang akan kita dapatkan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar selama 10 kali setiap tahunnya. Artinya tahun ini dapat Lailatul Qadar, tahun depan dapat Lailatul Qadar lagi. Selama 10 tahun non-stop, itu artinya kita telah beribadah selama 830 tahun lebih tanpa berbuat dosa. Itu adalah kalkulator duniawinya seperti itu. Tapi Allah tentu punya perhitungan yang lebih detail lagi. Maka bisa kita bayangkan betapa hebatnya malam Lailatul Qadar. Allah tidak menjelaskan bahwa kita seumur hidup hanya bisa mendapatkan sekali saja Lailatul Qadar. Tidak. Tapi Allah sampaikan, siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kebaikan lebih dari 83 tahun. Kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Maka kita sudah punya tabungan amal kebaikan. Tinggal kita memperbanyak ibadah-ibadah yang wajib seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah. Karena kalau kita mentang-mentang udah dapat Lailatul Qadar, tahun ini kayaknya dapat Lailatul Qadar, kalau ngeliat tanda-tandanya, artinya kita sudah punya tabungan. Berarti kita sudah bisa untuk meninggalkan sholat wajib. Nah, itu nggak bisa gitu. Karena kita nggak tahu dosanya meninggalkan sholat wajib itu seberat apa. Nah, karena kan Allah yang memberikan perhitungannya. Siapa tahu sekali meninggalkan sholat wajib secara sengaja bernilai 100 tahun. Nah, kita nggak tahu. Maka kita tetap diperintahkan untuk mengerjakan apa yang wajib dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam tanda kutip sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa malam Lailatul Qadar Allah rahasiakan. Kenapa? Karena Allah tahu manusia ini licik semua. Manusia ini licik. Ketika dikasih tahu hari Minggu ada bagi-bagi beras di salah satu toko, maka ya hari Minggu itu tokonya ramai. Setelah hari Minggu, hari Senin, hari Selasa kosong lagi. Karena apa? Karena semua orang memang datang ke toko itu hanya untuk mengambil beras gratisan. Itulah kenapa Allah nggak memberitahukan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Karena Allah nggak mau semua orang beribadah hanya pada waktu itu saja. Allah ingin lebih dekat dengan hambanya pada setiap malamnya. Pada setiap malam di bulan Ramadan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah ingin lebih dekat dengan hambanya. Allah ingin lebih dekat dengan hambanya. Karena Allah tahu kalau Allah memberikan ketetapan bahwa Lailatul Qadar pada malam 27 sebagaimana hadis yang masyhur ya. Malam Lailatul Qadar memang fix tanggal 27, maka bisa dipastikan semua masjid akan penuh pada malam 27 dan
semua rumah akan kosong. Itu bisa dipastikan 98%. Karena ada aja biasanya yang malas tetap, walaupun udah tahu kebaikannya tetap aja malas, itu selalu ada. Dan mereka nggak bisa menyalahkan setan. Karena apa? Karena pada malam itu semua setan sedang diikat. Artinya yang menjadikan mereka malas ya diri mereka sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa ketika bulan Ramadan telah tiba, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah telah mewajibkan ke atas kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, sehingga para setan dibelenggu dan tidak bisa keluar ya. Jadi diikat tangannya, kemudian nggak bisa beraktivitas di luar neraka. Di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah dicegah untuk mendapatkannya. Wal'iyyazubillah, na'udzubillahi min dzalik. Dari perkataan Rasulullah, yang paling berbahaya bagi kita adalah pada kalimat terakhirnya. Barang siapa tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah dicegah untuk mendapatkannya. Artinya Allah nggak mau untuk kita mendapatkan malam tersebut. Artinya apa? Artinya Allah sudah tidak mau untuk kita mendapatkan malam tersebut. Itulah kenapa Allah punya kuasa atau punya hak atas semua hambanya. Kalau Allah nggak mau ngasih hidayah kepada fulan, maka fulan sampai akhir hayatnya akan kafir. Tapi kalau Allah memberikan hidayah kepada fulan, mau sejauh apapun dia dari Allah, dia akan kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surganya Allah kalau Allah memberikan hidayah kepada mereka. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Kalau rasanya kita tetap sulit untuk pergi ke masjid, untuk beribadah, untuk mengaji pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka perlu diwaspadai. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagai contoh, kalau kita contohkan seperti ini. Presiden kita memberikan informasi bahwa minggu depan di hari Ahad atau di hari Minggu seperti itu, ada beberapa warung yang memberikan beras gratis untuk semua warga. Semua masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk mengambil beras secara gratis pada hari Minggu depan. Sekali itu aja. Selain itu nggak boleh lagi. Kemudian kita pergi ke sana. Dan ternyata begitu sampai di depan pintu warungnya, Presiden telah menuliskan surat bahwa kita nggak boleh ngambil. Maka apa yang kita rasakan? Begitu sakit hatinya kita ketika semua orang boleh ngambil kecuali kita. Karena apa? Karena ternyata Presiden sudah murka dengan kita. Kita sudah terlalu banyak buat masalah. Maka seperti itulah analogi ketika kita sulit untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan karena kita sudah terlalu jauh dari Allah. Sampai Allah enggan untuk memberikan Lailatul Qadarnya kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita ini nggak layak untuk dapat Lailatul Qadar. Maka apa yang perlu kita jadikan? Apa yang perlu kita perbuat? Apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar? Di antaranya adalah istiqomah, terus berbuat baik pada awal-awal bulan Ramadan. Jadi mereka yang dalam tanda kutip dicegah untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka yang tidak melakukan amal ibadah kebaikan di awal-awal bulan Ramadan. Logika dasar manusianya adalah ketika kita tidak terbiasa untuk membaca Al-Quran, bahkan ketika di bulan Ramadan, maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebesar apapun imbalan yang akan kita dapatkan, kita pasti akan berat untuk membaca Al-Quran. Walaupun mendapatkan imbalan duniawi sekalipun,
kita tidak akan mau membaca Al-Quran. Kalau apa? Kalau kita tidak terbiasa. Kalau kita tidak terbiasa memegang Al-Quran di 20 hari pertama bulan Ramadan. Maka berat untuk kita melakukan ibadah di 10 hari terakhirnya seperti itu. Maka mereka lah yang termasuk ke dalam orang-orang yang dicegah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni. Jadi ini keistimewaan yang lain. Jadi Lailatul Qadar kalau kita beribadah di dalamnya, maka kita mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan. Dan di hadis yang lain disampaikan bahwa bukan hanya mendapatkan kebaikan 1000 bulan, tapi juga dihapuskan dosa yang telah lampau. Artinya, kalau syukur-syukur kita dapat sekali aja Lailatul Qadar, artinya dosa yang telah kita perbuat di masa yang lampau dihapuskan semua dan kita menjadi suci kembali. Dan kita mendapatkan tabungan ibadah selama 83 tahun lebih. Nah, subhanallah, masya Allah, bagaimana luar biasa baiknya Allah. Luar biasa baiknya Allah memberikan pemahaman. Jadi Allah tahu bahwa semua umatnya itu malas sebenarnya untuk beribadah kepada Allah. Semua umatnya itu malas untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah tetap ingin memberikan surganya kepada mereka. Jadi Allah nggak mau Allah buat surga terus kosong gitu aja, nggak ada orang di dalamnya, nggak mau. Allah tetap memberikan, ya udah deh, saya berikan satu malam yang kalau kita berbuat baik di dalam malam tersebut, maka kita insya Allah bisa mendapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala selama kita on the track. Karena apa? Karena dosa yang telah lampau diampuni dalam hadis tersebut. Dosa yang telah lampau diampuni. Tentunya dosa-dosa yang bisa diampuni. Karena ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni ya, seperti dosa syirik. Itu nggak bisa diampuni kecuali kita bertaubat kepada Allah. Maka ketika kita beribadah di malam tersebut, dosa yang telah kita lakukan pada masa-masa lampau diampuni. Dan kita mendapatkan tabungan ibadah selama 83 tahun lebih. Maka kalau berdasarkan kalkulator manusia itu sudah cukup untuk bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Walaupun tetap syarat mendapatkan surganya Allah adalah dengan ridhonya. Sebanyak apapun kita beribadah, kalau Allah nggak ridho kepada kita, karena Allah tahu niat kita salah, maka kita nggak akan bisa dapat surganya Allah. Maka semoga kita termasuk dalam orang-orang yang diberikan ridhonya dan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah sampaikan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Pada malam itu diturunkan para malaikat warruhu dan ruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu diturunkan para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini disampaikan bahwa ada dua makhluk ciptaan Allah yang Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan bahwa mereka turun ke langit dunia. Siapakah mereka? Yang pertama adalah para malaikat. Tanazzalul malaikah. Para malaikat turun ke bumi. Dan di sini ayatnya adalah tanazzalu, yang mana kita sama-sama mengetahui adalah ketika Allah menggunakan lafaz tanazzalu, yang mana asal katanya sebenarnya adalah nazala, seperti itu, turun, tapi di sini tanazzalu ada tambahan huruf. Dalam bahasa Arab, kalau ada penambahan huruf itu artinya adalah penambahan jumlah. Maka yang turun bukan hanya satu malaikat, tapi semua malaikat turun ke langit dunia. Dan kita sama-sama tahu ya bahwa malaikat yang wajib kita hafal ada 10, tapi malaikat yang kita tidak ketahui, nah itu ada banyak sekali dan kita tidak tahu. Bisa jadi ribuan, bisa jadi jutaan, dan sangat banyak. Maka disampaikan bahwa tanazzalul malaikah,
para malaikat turun ke dunia. Waruh, dan ruh. Ruh ini apa? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh adalah Jibril, malaikat yang menyampaikan wahyu. Lantas kenapa kok Jibril tidak masuk dalam kategori malaikat? Apakah jangan-jangan Jibril itu bukan malaikat? Kan pertanyaannya gitu. Maka jawabannya adalah karena Allah ingin memberitahukan kepada semua umat Islam bahwa Jibril ini adalah malaikat yang spesial. Malaikat yang spesial. Maka pertanyaannya adalah kenapa kok malaikat Jibril bisa sampai jadi spesial? Jawabannya adalah karena Jibril menyampaikan wahyu. Jibril menyampaikan Al-Qur'an. Maka balik lagi seperti teori yang pertama tadi bahwa segala hal yang ditempelkan dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi mulia. Maka ruh atau Jibril itu tidak dimasukkan ke dalam kategori malaikat yang Allah sampaikan di ayat ini karena Allah ingin memberikan sesuatu yang spesial supaya orang tahu bahwa Jibril ini bagian dari malaikat, tapi dia adalah malaikat yang berbeda. Dia adalah malaikat yang spesial. Maka Allah memberikan menyebutkan namanya sendiri di luar dari nama malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Allah pada malam itu turun para malaikat dan Jibril juga turun ke dunia. Fiha biizni rabbihim dengan izin Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membawa semua perkara yang sudah kita sebutkan tadi, perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan setahun ke depan. Perkara rezeki manusia, kemudian tentang kematian manusia, maka sudah Allah tetapkan dan Allah sampaikan kepada malaikat, kemudian para malaikat ingin melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Betul bahwa mereka bisa melihat dari atas langit, tapi para malaikat turun ke dunia ingin melihat secara langsung. Melihat secara langsung apa ibadah yang dilakukan oleh para manusia. Sampai-sampai Allah memuji. Jadi dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa Allah memuji manusia di kalangan malaikat bahwa ada ibadah manusia yang jauh lebih baik dibandingkan tasbihnya para malaikat. Jadi malaikat itu kita sama-sama tahu ya bahwa mereka itu tidak ada niat untuk berbuat dosa. Karena Allah sudah mencabut hawa nafsu dari para malaikat. Jadi malaikat itu memang kerjanya hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah dan berzikir seperti itu. Yang mana kita tahu bahwa itu adalah amalan-amalan yang luar biasa baik seperti itu. Tapi ternyata Allah menyampaikan bahwa ada amalan yang jauh lebih baik dari amalan para malaikat. Apa itu? Yaitu adalah suara penyesalan para ahli maksiat yang lebih dicintai oleh Allah daripada tasbihnya para malaikat. Jadi Allah lebih mencintai orang-orang yang berbuat maksiat ketika mereka bertaubat. Jadi ketika kita sudah melakukan maksiat, maka kita perlu bersyukur. Karena apa? Karena kita sudah mendekat dengan Allah. Karena apa? Karena Allah kan sangat cinta kepada orang yang berbuat maksiat. Tapi tidak berhenti di situ. Cinta kepada orang yang berbuat maksiat, kemudian bertaubat. Kemudian bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Maka tangisan orang-orang yang bertaubat itu jauh dicintai oleh Allah dibandingkan tangisan keimanan para malaikat ketika mereka berzikir dan bertasbih kepada Allah. Maka itu yang perlu kita sadari bahwa jangan pernah kita menilai orang-orang yang ahli maksiat bahwa mereka terus-terusan bermaksiat. Karena apa? Karena faktanya mereka bisa menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah ketika mereka bertaubat. Semua orang yang suka dengan bermaksiat itu berpotensi untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Kapan? Ketika mereka bertaubat, ketika mereka menangis, memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi, jangan ketika kita tahu gitu kemudian kita
Ya udahlah, nggak apa-apa, kita buat maksiat aja. Nanti taubat Allah suka dengan kita. Nggak gitu. Teorinya nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Bukan justru kita berbuat maksiat dulu yang banyak, kemudian mendekati kematian baru kita bertaubat, akhirnya Allah sayang dengan kita. Nggak. Karena apa? Karena pintu hidayah Allah yang menentukan. Kemudian kesempatan untuk kita bertaubat itu Allah yang menentukan. Kemudian umur yang panjang atau yang pendek itu Allah yang menentukan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan kita sudah plan nih. Oh, sekarang kita masih muda, masih umur 30 tahun. Ya udah, masih ada waktu. Kalau Nabi Muhammad sampaikan 60 sampai 70 tahun. Artinya masih ada 30 tahun lagi untuk kita berbuat maksiat. Udahlah, kita maksiat dulu aja. Nanti mendekati last minute, mendekati menit-menit terakhir, baru kita bertaubat. Itu teorinya seperti itu. Tapi kita punya Tuhan yang tidak memberitahukan kapan maut itu datang. Kapan ajal menjemput kita. Jangan-jangan kita termasuk ke dalam orang-orang yang umur 40 tahun sudah meninggal. Dan akhirnya kita tidak mempunyai tabungan apa-apa. Tabungan kebaikan kita masih sangat sedikit. Tabungan dosa yang banyak. Nauzubillah min zalim. Itulah kenapa kita tidak bisa eh, apa namanya sengaja berbuat maksiat dengan tujuan supaya kita bisa bertaubat dan akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah malaikat turun ke dunia, maka yang terjadi adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka sejahteralah malam itu. Maka sejahteralah malam itu. Jadi malaikat itu setiap kali turun ke dunia, kemudian berkumpul dengan manusia, itu selalu di keadaan-keadaan yang tentram. Sebagai contoh, dalam hadis disampaikan bahwa rumah yang dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian ada majelis-majelis Al-Quran, maka para malaikat akan turun. Karena apa? Karena majelis Al-Quran itu sudah bisa dipastikan keadaannya tentram, tenang, damai. Ketika Al-Quran dibacakan, secara otomatis akan menjadikan hati kita tentram. Maka pada saat itulah malaikat turun. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Keadaannya tenang, damai, semua orang berbuat baik. Orang yang mau berbuat jahat akan tidur secara otomatis. Karena apa? Karena memang Allah sudah pastikan bahwa pada malam itu sejahteralah dunia, sejahteralah bumi dan seisinya. Tidak ada kejahatan yang berlaku pada malam itu. Allah sudah tutup rapat semua semua peluang untuk berbuat jahat. Maka yang punya niat jahat mereka akan tidur, otomatis tertidur karena Allah tidak izinkan untuk mereka berbuat jahat atau berbuat kezoliman. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maka penggunaan kata salamun itu adalah keselamatan dan kedamaian. Maka kalau pada malam-malam biasanya ya, pada malam-malam biasanya Allah itu mentakdirkan di dunia ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kejahatan dan kemungkinan yang kedua adalah kebaikan. Maka itu sudah sunnatullah seperti itu. Di malam-malam yang biasa selalu ada kejahatan dan ada kebaikan. Tapi khusus pada malam Lailatul Qadar, Allah tidak mengizinkan ada kejahatan. Yang ada hanya kebaikan. Allah tidak takdirkan kejahatan ada pada malam Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud dengan kata salamun menurut para ulama. Maka sejahtera dan selamatlah dunia ketika malam itu datang. Ketika malam Lailatul Qadar datang. Matla'il fajar sehingga terbitlah fajar. Maka di antara tanda Lailatul Qadar itu adalah ketika matahari terbit, maka terbitnya itu secara teduh gitu, mataharinya nggak panas, nggak silau. Itu di antara tanda Lailatul Qadar. Dan para ulama menjelaskan kenapa kok pada malam Lailatul Qadar pagi harinya matahari itu nggak silau dan nggak panas seperti yang dihadiskan disampaikan pagi hari dari malam Lailatul Qadar tidak menyengat bagaikan
bejana sampai meninggi. Ini hadis Rasulullah ya. Jadi pagi hari di malam Lailatul Qadar itu mataharinya terbit secara teduh, tidak menyengat. Maka menurut para ulama sebabnya adalah karena pada malam itu semua malaikat dengan cahayanya turun ke dunia. Dan ketika fajar datang, ketika matahari mau terbit, maka para malaikat naik ke atas lagi. Maka cahaya matahari tertutuplah oleh cahaya para malaikat yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Maka itulah pendapat ulama kenapa kok pada malam Lailatul Qadar pagi harinya matahari tidak tidak terbit secara terik seperti itu. Wallahu alam, itu yang bisa sama-sama kita bahas, kita sama-sama bicarakan tentang surat Al-Qadar. Maka ini sebagai tabungan awal kita, persediaan awal kita, mumpung bulan Ramadan masih cukup panjang, cukup lama, jadi kita bisa sama-sama memanaskan mesin keimanan kita dengan menyadari betapa pentingnya malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau kita nggak dapet, kita nggak dosa. Gitu. Kalau kita nggak berbuat baik di malam Lailatul Qadar, kita nggak berdosa gitu. Tapi sangat sangat merugilah kita ketika kita meninggalkan atau kita tidak mendapatkan malam tersebut. Karena kita tahu bahwa kebaikannya lebih baik dari seribu bulan. Dan kita rasanya nggak mungkin gitu untuk beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun non-stop tanpa berbuat maksiat. Rasanya tidak mungkin. Pasti ada aja maksiat yang kita perbuat secara tidak tidak sadar. Maka kita sama-sama berdoa semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan diizinkan untuk mendapatkan paling tidak sekali dalam seumur hidup kita malam Lailatul Qadar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-afu minkum, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penyampaian materi yang telah disampaikan Ustadz kita, Ustadz Azam Az-Zuhair LC. Insya Allah akan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya, di mana merupakan tabungan amal yang insya Allah kita harapkan kita dapat bertemu di malam Lailatul Qadar dan kita dapat beramal dengan amal terbaik kita. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz atau boleh juga diketik di kolom chat bagi yang ingin bertanya ataupun diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu.
Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya, ingin dibagikan tips dan triksnya Ustadz supaya kita eh, mulai sekarang bisa mempersiapkan amal-amal terbaik dan bisa bertemu di malam Lailatul Qadar dengan amal terbaik kita. Gitu. Ya, Bismillah. Eh, yang pertama adalah kita menyadari betul tentang keistimewaan dalam Lailatul Qadar. Karena kebiasaan dari kita adalah kita hanya memahami bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan. That's it, cuma itu aja gitu. Artinya kita berhenti di sana. Padahal kalau kita bedah kayak tadi, ternyata begitu luar biasanya malam Lailatul Qadar. Jadi kita perlu paham bahwa kita sangat rugi ketika kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa merugi? Karena kita tahu kapasitas kita. Kita tahu bahwa kita nggak bisa beribadah yang lama gitu. Dalam durasi yang panjang kita nggak bisa. Kita ada rasa males. Kita ada rasa untuk ya udahlah nanti aja sholatnya, ya udahlah nanti aja sedekahnya, ya udahlah nanti aja ngajinya. Ada rasa itu dalam hati kita. Maka sayang sekali kalau kita melewatkan tabungan yang akan kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar. Kan hitungannya tabungan ya kalau kita mendapatkan apa namanya kebaikan yang lebih baik dari 1.000 bulan. Maka jatuhnya adalah tabungan tabungan kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita nggak sadar, kita cuma hanya tahu ya udah ibadah pada malam itu lebih baik dari 1.000 bulan, selesai ya kita akhirnya jadi biasa-biasa aja untuk mempersiapkan hal tersebut. Berbeda dengan para ulama, para sahabat, para orang-orang solih terdahulu, mereka betul-betul paham bahwa malam Lailatul Qadar itulah yang mereka kejar. Malam Lailatul Qadar itu yang mereka kejar. Dan mereka bukan hanya sekedar paham bahwa malam itu adalah malam yang mulia, tapi mereka paham bahwa mereka punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan fisik untuk terus-terusan beribadah. Jadi mereka mengejar kebaikan tersebut. Kalau kita punya kebiasaan untuk ngaji setiap hari, itu bagus. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita panjang sehingga pahala ngaji kita cukup untuk masuk ke dalam surganya Allah? Siapa yang bisa menjamin? Maka dengan alternatif mengaji ketika malam Lailatul Qadar itu bisa menjadikan kita punya tabungan bacaan Al-Quran yang panjang, tabungan kebaikan membaca Al-Quran yang panjang, yang begitu begitu banyak. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa ketika kita bisa dan diberikan rezeki untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar, itu artinya Allah mengizinkan kita. Itu artinya Allah suka dengan kita. Itu artinya Allah sayang dengan kita sehingga kita bisa beribadah pada malam tersebut. Karena apa? Karena kalau kita diberikan mata yang berat ketika mau ngaji di malam Lailatul Qadar, kemudian tiba-tiba ada kesibukan lain pada malam Lailatul Qadar, itu artinya Allah nggak suka dengan kita. Itu artinya Allah nggak sayang dengan kita. Atau mungkin Allah sayang sebenarnya, tapi kitanya aja yang males. Nah, itu bisa jadi juga. Maka supaya kita nggak males apa? Ikutilah para para sahabat Nabi Muhammad. Ikutilah para orang-orang soleh terdahulu yang mereka sudah mulai memanaskan mesin keimanannya 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Atau mungkin kalau kita level keimanannya nggak sampai ke level mereka, bisa dengan 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita biasakan membaca Al-Quran sehari satu juz atau sehari satu halaman. Kita tidak tidak apa namanya tidak masalah untuk membaca walaupun cuma sedikit. Yang penting istiqomah membaca. Sedikit tidak apa-apa. Karena Allah lebih suka dengan orang-orang yang istiqomah dalam mengerjakan kebaikan walaupun hanya sedikit dibandingkan dengan orang yang mengerjakan banyak
ibadah dan kemudian berhenti. Maka itu di antara cara untuk kita bisa berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan menyadari betapa besarnya kebaikan tersebut dan betapa lemahnya tubuh serta keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan tabungan terbaik dengan amal yang kontinu, istiqomah dengan amal-amal yang telah kita perbuat dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan bertemu di malam mulia tersebut. Baiklah, sepertinya sudah paham semua ya Ustaz. Sudah masuk di penghujung waktu juga. Sebelum kita tutup, mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan closing statement dan selanjutnya doa. Pada Ustadz kami persilakan. Ya, bismillah. Apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini itu sifatnya adalah teori ya, sifatnya adalah teori. Tinggal bagaimana prakteknya. Kita sudah tahu bagaimana istimewanya malam Lailatul Qadar. Kemudian kita sudah tahu bagaimana lemahnya tubuh kita, walaupun kita mempersiapkan sebagaimanapun, kalau tubuh kita tidak sehat, kalau keimanan kita tidak kuat, maka berat untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka di antara yang paling utama adalah mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dapat Lailatul Qadar itu bonus. Ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu bonus karena Allah tidak memberikan syarat untuk kita bisa masuk ke dalam surga adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak. Syarat untuk masuk surga adalah Allah ridho, itu aja. Allah ridho. Makanya ada cerita bahwa orang yang memberikan makanan kepada kucing bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena Allah ridho. Makanya kenapa orang yang berbuat dosa begitu banyak, bahkan sampai membunuh, tapi ketika mereka bertaubat, kemudian meninggal dunia, bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah ridho. Bukan karena mereka banyak berbuat kebaikan, enggak. Bukan karena pahala mereka banyak, enggak. Tapi karena Allah ridho. Begitu banyak cerita bahwa ada orang yang berbuat baik tanpa henti-henti, kemudian di akhir hayatnya mereka malah memilih untuk menjadi kafir. Kalau kita lihat amal ibadah yang mereka lakukan sangat banyak, tapi mereka tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah nggak ridho. Maka hikmah dari disembunyikan oleh Allah tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, maka adalah supaya kita bisa terus istiqomah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan Lailatul Qadar, tapi bersyukur kalau memang dapat Lailatul Qadar. Karena di antara cara untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan ini insya Allah valid seperti itu. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah ibadahlah di 10 malam terakhir tanpa berhenti dan niat karena Allah Ta'ala. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena menurut hadisnya kan disampaikan bahwa ada di 10 malam terakhir. Bahkan ada yang sampaikan bahwa malam ke-27. Artinya kalau kita ibadah terus selama 10 hari terakhir dengan niat ikhlas, nah itu paling penting. Niat ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah, insya Allah bonus Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam, kita cukupkan kelas kita pada malam hari dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustadz dan ilmu yang bermanfaat bagi kami dan kita semua. Baiklah, kita tutup kajian tafsir malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah dan kekurangan. Astagfirun wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada semua yang telah berhadir. Barakallahu fikum. Izin live. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.